Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah 5 roti dan 2 ikan. Nah saudara, apa nilai barang yang sedikit ini jika berada di tangan Tuhan? Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 9 mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Yohanes 6 ayat 1 sehingga 11. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Sebuah ilustrasi. Pelayanan untuk masyarakat adalah salah satu cabaran yang berat bagi gereja. Biasanya muncul kekhawatiran, yaitu takut tiada dana dan takut tidak ada orang-orang yang sanggup untuk ikut dan menjalankannya. Ketakutan ini membuat kita takut untuk melangkah maju ke depan. Mahu menolong orang lain, tetapi kita merasa belum memiliki sumber daya yang cukup. Akhirnya, niat baik itu terkubur begitu saja. Saudara, perhatikan bacaan kita hari ini. Filipus dan Andreas menyertai Yesus ketika 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus merasa kasihan kepada orang-orang itu dan hendak memberi mereka makan. Namun, pola pikir Filipus dan Andreas tidak sejalan dengan pemikiran Yesus. Mereka menganggap roti seharga 200 dinar tidak cukup. Seperti dalam ayat 7, 5 roti dan 2 ikan tidak ada artinya. Ayat 9, mereka tidak yakin bahwa di tangan Yesus tidak ada yang mustahil. Melalui kejadian itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia boleh memenuhi keperluan orang ramai dengan sumber daya yang tampak tidak berarti atau sedikit. Di tangannya saudara, 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil boleh menjadi berkat kepada ramai orang secara berlimpah. Saudara, apa yang menjadi pengajaran untuk kita? Apakah yang kita miliki saat ini? Tuhan mencari orang yang rela memberi walaupun pemberian itu hanya sedikit. Dia sanggup menjadikan sumber daya yang sedikit itu menjadi berkat yang berharga bagi mereka yang memerlukan bantuan. Jangan melihat akan banyak atau sedikitnya sumber daya yang kita miliki, tetapi belajarlah mengembangkan kerelaan untuk berkongsi berkat kepada sesama. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk menyelidiki apakah masih ada 5 roti dan 2 ikan dalam simpanan kita untuk dikongsikan kepada mereka yang memerlukan. Apakah masih ada uang yang lebih yang kita boleh gunakan untuk menolong orang lain? Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh rela dengan bersuka cita berkongsi berkat bersama mereka yang memerlukan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk mengungsikan apa yang kami ada untuk menjadi berkat kepada mereka yang memerlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.